Bab 28, Huyan Landruol. Shen Yue tidak pernah membayangkan bahwa 3 bawahan peringkat perak yang dikirim oleh keluarga suci benar-benar dimata oleh Chen Linjian. Chen Linjian pasti akan memikirkan setiap cara yang mungkin untuk membunuh ketiga orang itu. Jika dia tahu bahwa ketiga orang itu milik keluarga suci, Chen Linjian tidak akan terlalu kasar pada mereka. Namun setelah mendengar dari Nili bahwa ketiganya harus menjadi anggota Guild Kegelapan, Chen Linjian pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Anda ingin bermain dengan saya? Anda masih terlalu berpengalaman. Nili tidak perlu bertindak sendiri untuk mengacaukan Shen Yue sampai mati. Ye Ziyun adalah seorang pekerja keras, dan mengetahui bahwa Nili di sampingnya adalah lemari besi raksasa. Dia akan bertanya kepadanya tentang berbagai pola prasasti serta aspek seni bela diri. Nili menjawab semua pertanyaannya. Tatapan mereka berdua berbicara dan tertawa, menyebabkan anak laki-laki di sekitarnya tidak bisa menahan rasa iri. Ye Ziyun yang cantik adalah dewi di mata anak laki-laki ini. Namun karena status bangsawan Ye Ziyun, sebagian besar anak laki-laki tidak berani mendekatinya. Mereka bahkan akan merasa rendah diri saat menghadapinya. Selain itu, kepribadiannya yang sedikit dingin, menyebabkan dia jauh dari orang lain. Meskipun mereka mengagumi Ye Ziyun, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk memulai percakapan dengannya. Tapi kenapa saat Ye Ziyun dan Nili sedang mengobrol, kenapa begitu alami? Senyuman anggunnya memikat anak laki-laki. Anak laki-laki di sekitarnya tidak bisa membantu untuk mengintipnya. Melihat Ye Ziyun, Nili yang tersenyum manis tidak bisa membantu mengingat kembali kehidupan sebelumnya. Saat itu Ye Ziyun bahkan lebih menawan dibandingkan sekarang. Melihat gadis di depannya ini, dia berpikir kapan dia akan tumbuh menjadi kecantikan yang mutlak. Melihat bahwa Nili telah menatap Ye Ziyun tidak bisa membantu untuk tersipu. Dia menundukkan kepalanya sepertinya memikirkan sesuatu, mengingat kembali pengakuan berani Nili di kelas. Sebelumnya dia merasa kesal karenanya. Namun, saat ini dia tidak bisa mengetahui perasaan seperti apa yang ada di hatinya. Ketika dia bersama Nili, dia akan mengingat adegan itu dan tidak bisa menahan perasaan malu. Tampaknya ada perasaan ambigu antara Nili dan Xiao Ning'er. Sama seperti Nili dan Ye Ziyun sedang mengobrol, pria kekuatan jiwa memancar dari hutan yang menunjukkan pertarungan sengit. 3 orang asing peringkat perak dikelilingi oleh 5 ahli peringkat perak yang dibawa oleh Chen Linjian. Berbicara, dari mana kamu berasal? Apa yang ingin kamu lakukan? Jika Anda tidak berbicara, jangan salahkan saya karena kejam. Chen Linjian bergemuruh saat dia berdiri di sana. Karena terus-menerus diserang oleh binatang iblis, setiap keluarga di kota Glory sangat bersatu. Oleh karena itu mereka umumnya tidak akan membunuh anggota keluarga lain. Guild Kegelapan adalah sekelompok pembunuh. Jika mereka dipastikan dari Guild Kegelapan, maka Chen Linjian pasti tidak akan melepaskan mereka. Ketiga ahli peringkat perak itu saling memandang. Bagaimana mereka berani mengungkapkan bahwa mereka berasal dari keluarga suci? Jika ini dikejar, mereka akan membawa masalah besar bagi keluarga. Oleh karena itu ketiga ahli peringkat perak itu tidak mengatakan apa-apa dan menyerang. Karena kalian tidak ingin mengidentifikasi diri Anda. Jangan salahkan saya karena tidak sopan. Melihat mereka bertiga tetap diam, Chen Linjian memutuskan bahwa mereka pasti dari Guild Kegelapan dan berteriak, "Bunuh mereka!" Anak buah Chen Linjian bergegas maju. Kedua belah pihak terlibat pertempuran sengit. Setelah pertempuran sengit, di antara 3 ahli peringkat perak, 1 dari mereka meninggal dan 2 melarikan diri dengan luka serius. Mendengar berita, Shen Yue hampir menjadi gila. 3 ahli peringkat perak diatur olehnya untuk menangani Nili, tapi dia tidak pernah berharap bahwa rencana itu dihancurkan oleh Chen Linjian. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa Nili adalah orang yang memberikan berita kepada Chen Linjian. Hal ini menyebabkan Chen Linjian mengambil tindakan. Sepertinya aku harus melakukan ini sendiri. Shen Yue murung di dalam hatinya. Dia membawa 6 orang bersamanya. 3 di antaranya adalah peringkat perunggu bintang 1 dan 3 lainnya adalah peringkat perunggu bintang 2. Terakhir kali dia menderita di bawah tangan Nili karena dia tidak tahu bahwa Nili mengenakan 1 set baju besi peringkat perunggu. Jika dia menyerang kepala Nili, dia tidak percaya bahwa Nili bisa menghindari serangan itu.
Menyadari tatapan suram Shen Yue, Nili tahu bahwa orang ini pasti merencanakan sesuatu. Tak lama setelah Chen Lingjian membawa kembali 5 ahli peringkat perak, Tuan Muda Chen, apa identitas ketiga orang itu? Seorang teman Chen Lingjian bertanya. Dari tebakanku, mereka pasti dari Guild Kegelapan. Chen Lingjian menjawab, jadi mereka dari Guild Kegelapan, mereka pantas mati. Mendengar percakapan mereka, ekspresi Shen Yue bergerak-gerak. Chen Lingjian kejam dengan ketiganya karena dia mengira ketiganya berasal dari Guild Kegelapan. Kalau tidak, mengejar mereka sudah cukup. Namun dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa ketiganya dikirim dari keluarga suci, kan? 1 orang tewas sia-sia dan lokasi dari 2 orang lainnya tidak diketahui. Shen Yue tidak punya pilihan selain menanggung semua keluhan. Nili bajingan itu mengetahui bahwa Chen Lingjian sangat menghargai Nili. Klasemen Nili di grup mulai meningkat. Beberapa teman Chen Lingjian juga mulai berbicara dengan Nili. Nama saya Huyan Lanruo, teman Tuan Muda Chen dan saya dari keluarga Huyan. Huyan Lanruo tersenyum. Dia melihat sekitar 16/17. Tubuhnya sangat panas dan seksi, terutama puncak kembar di depan dadanya. Itu hanya mendominasi. Gaun sutra putih tidak bisa menutupi jurang yang dalam, dan itu akan bergetar saat berjalan. Matanya menunjukkan jejak keindahan. Wanita ini benar-benar cantik. Meskipun keluarga Huyan bukanlah salah satu dari 3 keluarga besar, tapi juga keluarga yang relatif kuat di antara keluarga bangsawan. Senang bertemu denganmu. Kamu bisa memanggilku Nili, kata Nili dengan tenang. Melihat Huyan Lanruo, dia tidak terpikat oleh kecantikannya. Dia sedikit memiliki kesan tentang Huyan Lanruo. Juga bakatnya sangat tinggi, sudah peringkat perak bintang 3 sampai sekarang. Setelah beberapa tahun, Huyan Lanruo akan menjadi tuan rumah pengganti keluarga Huyan. Jika orang berpikir bahwa Huyan Lanruo hanyalah gadis yang sangat lemah, maka itu akan menjadi kesalahan besar. Untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi dari keluarga bangsawan, bahkan jika itu hanya tuan rumah pengganti, tanpa beberapa metode tidak mungkin. Huyan Lanruo sedikit terkejut karena Nili tidak terpengaruh oleh kecantikannya. Mengingat usia Nili, dia seharusnya sudah memiliki pemahaman terhadap masalah pria dan wanita. Banyak anak laki-laki yang wajahnya memerah dan terpana di depannya, tapi Nili memiliki penampilan yang tenang. Bahkan akan ada beberapa anak laki-laki yang penuh nafsu melihat dada dan pangkatnya. Meskipun Nili menatap lurus ke arahnya, matanya sangat jernih. Dia menutup mata terhadap tubuhnya yang menggoda. Huyan Lanruo menyukai anak laki-laki ini. Aku hanya beberapa tahun lebih tua darimu. Kamu bisa memanggilku Yan Ruo Sis di masa depan. Huyan Lanruo berkata dengan penuh senyum. Panggil kamu Sis. Nili tampak sedikit malu. Jika Huyan Lanruo mengetahui usianya yang sebenarnya, reaksi apa yang akan dia miliki? Apa yang salah? Tidak bisa dilakukan? Huyan Lanruo tertawa lembut. Ye Zion selain Nili tidak memiliki kesan yang baik tentang Huyan Lanruo. Mendengar tawa lembut Huyan Lanruo, dia dengan tidak sabar memalingkan muka. Meskipun Ye Zion tidak secantik Huyan Lanruo, tapi rasa elegan di sekitarnya juga tidak bisa ditandingi oleh Huyan Lanruo. Hanya dalam beberapa tahun lagi Ye Zion akan menjadi lebih menawan dari Huyan Lanruo. Ye Zion sudah mengangkat mata Nili untuk wanita ke tingkat yang tinggi. Bahkan jika kecantikan seperti Huyan Lanruo berdiri di depannya, dia tidak akan terpengaruh olehnya. Huyan Lanruo mengedipkan matanya. Dia masih agak tertarik pada Nili. Melihat Ye Zion yang cantik dan menawan di sisi Nili, dan masih mengobrol dengan ceria dan cerdik dengan Huyan Lanruo yang seksi, menyebabkan beberapa anak laki-laki tidak senang dengannya. Seorang pria berjalan menuju arah Nili. Sosoknya tinggi dan kurus mengenakan jubah putih. Di sekelilingnya ada aura mulia di sekelilingnya. Kulitnya agak pucat dan langkahnya ringan. Namanya Cho Yuan, juga dari keluarga bangsawan. Matanya menyapu tubuh Ye Zion. Matanya menunjukkan sedikit keserakahan. Meski usianya masih muda, Ye Zion sudah menunjukkan potensi untuk menjadi sumber malapetaka. Di masa depan dia pasti akan menjadi kecantikan yang menghancurkan. Sayangnya dia memahami status bangsawan Ye Zion. Dia bukanlah seseorang yang bisa dia jangkau.
Sebaliknya, status Huyan Lanruo agak mirip dengannya. Jika dia bisa mendapatkan Huyan Lanruo, itu akan sangat membantu posisinya dalam keluarga. Masa depan melihat tubuh indah Huyan Lanruo membuat hatinya semakin membara. Apa yang kalian bicarakan? Bolehkah saya bergabung? Kata Chuan sambil tersenyum. Saat melihat Nili, matanya berkedip dengan jijik. Menurut informasinya, Nili berasal dari keluarga kecil. Lebih jauh lagi, dia bahkan belum meraih peringkat perunggu bintang 1. Belum lagi fakta bahwa Nili telah menyinggung keluarga suci. Meskipun keluarga suci tidak mengambil tindakan apapun terhadap Nili, apakah Nili masih bisa terus menjadi sombong? Itu hanya meremehkan keluarga suci. Kami sedang mendiskusikan tentang pola prasasti. Huyan Lanruo dengan santai mencari alasan. Pada saat yang sama, ekspresinya menunjukkan rasa jijik dan tidak sabar. Dia tidak menyukai Chuan. Tetapi dengan fakta bahwa keluarga Chunya memiliki beberapa posisi di keluarga Glory, dia hanya menjaga permukaan yang harmonis di antara mereka. Pola prasasti adalah keahlianku. Jika Lanruo memiliki sesuatu yang Anda tidak yakin, Anda selalu dapat menemukan saya. Bagaimanapun, studi saya tentang pola prasasti masih jauh lebih luas dibandingkan dengan anak berusia 13 tahun. Kata Chuan tertawa, wajahnya penuh kebanggaan. Ye Ziyun tidak menyetujui pernyataan itu di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa mahir Chuan dalam pola prasasti, dapatkah dia dibandingkan dengan Bibi Sue? Namun bahkan Bibi Sue sendiri mengakui bahwa Nili adalah seorang master. Membanggakan tanpa malu-malu, Huyan Lanruo mengejek di dalam hatinya. Alasan mengapa Huyan Lanruo sedikit tertarik pada Nili adalah karena dia melihat asal-usul kurang dari pola ledakan matahari merah lebih besar dari dengan melihat. Jika dia tidak mahir dengan pola prasasti, bagaimana dia bisa tahu bahwa kurang dari pola ledakan matahari merah lebih besar dari berasal dari kitab api petir ilahi? Kebanyakan orang bahkan belum pernah melihat kitab api petir ilahi. Tindakan ini sudah tidak bisa dijelaskan dengan keberuntungan murni. Saya melihat tidak banyak waktu usia tidak dapat mewakili apapun. Selalu ada orang yang mendobrak batasan usia. Yang biasa kami sebut mereka jenius, kata Huyan Lanruo, sedikit dengan maksud menyanjung menyapu pandangannya melewati Nili. Huyan Lanruo berpikir bahwa Nili jenius. Chuan tersenyum jijik. Jika Anda mengatakan bahwa Ye Ziyun adalah seorang jenius, dia tidak akan menyangkalnya karena dia telah menembus level perunggu bintang 1. Namun Nili hanya memiliki ranah jiwa merah dan kekuatan jiwanya sangat rendah. Jika orang seperti ini bisa dibilang jenius, maka nama jenius itu agak terlalu tidak berharga, bukan? Bahkan jika dia memiliki pengetahuan tentang pola prasasti. Terus, kota Glory menghargai para ahli. Hanya seorang ahli yang bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain.